Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faik Asisi. Saya mahasiswa D3 Teknik Informatika Amikom di Universitas Amikom Yogyakarta. Passion saya adalah web development, terutama di bagian back end development, karena saya sangat tertarik untuk membuat sebuah sistem yang dapat berjalan dengan efisien di belakang layar aplikasi web. Pengalaman organisasi, saya aktif di beberapa organisasi waktu SMA dulu. Saya menjadi wakil ketua di organisasi Mayoga Book Lover, lalu menjadi ketua divisi media di organisasi Rohis Mayoga, lalu menjadi bagian dari humas di Pramuka Mayoga. Lalu setelah SMA, saya aktif di organisasi pondok. Saya menjadi sekretaris dan setelah itu menjadi koordinator media pondok. Lalu kelebihan saya adalah saya mudah untuk beradaptasi, bisa bekerja secara individu maupun secara tim, dan juga saya memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik, yang membuat saya bisa berkomunikasi dengan baik dengan bahasa Inggris secara lisan maupun tulisan. Tugas akhir saya berfokus pada pengembangan sistem berbasis web yang dapat mempermudah proses administrasi di suatu lembaga atau organisasi. Hal menarik dari tugas akhir saya adalah bagaimana saya mengimplementasikan berbagai konsep yang saya pelajari di kampus, dari pengolahan data hingga pengintegrasian dengan antar muka pengguna atau front end-nya. Dalam proyek ini itu membuat saya bisa mengasah kemampuan teknis saya dalam membangun sistem dari awal hingga akhir. Saya memilih topik ini karena saya ingin mengembangkan sistem yang benar-benar memiliki dampak nyata dalam menyederhanakan suatu proses yang rumit. Selain itu, sebagai mahasiswa teknik informatika terutama dengan spesialis web development, saya ingin memanfaatkan kemampuan saya untuk menciptakan solusi yang praktis dan efisien di bidang web ataupun sejenisnya. Selama pengalaman organisasi, ketika saya menjadi wakil ketua di organisasi Mayoga Book Lover, saya bersama teman-teman kerjasama dalam merancang kegiatan rutinan, antaranya adalah diskusi buku, bedah buku, dan membuat sebuah karya menghias perpustakaan, yang mana itu dibagi antara jadwal harian, mingguan, dan ada jadwal bulanan. Dan kami selaku pengurus akan evaluasi ketika 2 bulan sekali tentang rancangan kegiatan yang kami rancang. Lalu ketika menjadi ketua media di Rohis Mayoga, saya bersama anggota media bekerja sama dalam mengelola sosial media, dalam pembuatan konten, pembuatan postingan Instagram, TikTok, yang mana kami melakukan jadwal untuk pembuatan banner acara, yang itu acara tahunan, lalu postingan untuk itu mingguan, lalu video pendek ketika ada acara besar, lalu mengikuti beberapa lomba video pendek bersama tim anggota. Lalu ketika saya menjadi humas di Pramuka Mayoga, saya bersama humas lainnya
memiliki tugas untuk menghubungi pembicara ketika pembicara itu tugaskan untuk mengisi acara waktu hari itu. Lalu ketika saya menjadi sekretaris di pondok, saya belajar, saya melakukan tugas untuk mengelola administrasi seperti surat menyurat, pembuatan surat, surat keluar, surat masuk, terus pengarsipan dokumen-dokumen. Lalu ketika saya menjadi ketua koordinator media, saya bersama tim, hampir sama dengan waktu yang Rohis, kami memiliki jadwal rutinan untuk membuat postingan untuk sosial media. Ada Instagram, TikTok, dan Facebook dengan saya, dan pembuatan banner ketika acara besar. Lalu ketika acara itu besar, kami juga melakukan live streaming, yang mana itu adalah anggota-anggota dari anggota media pondok. Karena karena kebanyakan dari organisasi yang saya jalani, saya ditempatkan di bagian media. Dari situ saya semakin meningkatkan keterampilan saya dalam membuat desain grafis agar menjadi lebih menarik, dan belajar bagaimana merencanakan acara secara profesional, acara besar tentunya. Selain itu saya juga belajar bekerja sama dalam sebuah tim dan meningkatkan komunikasi antar anggota. Kesulitan terbesar saya adalah mengelola waktu, karena saya harus menyimbangkan antara waktu kuliah, organisasi, dan kegiatan magang. Namun pengalaman ini mengajarkan saya untuk mengatur prioritas dengan lebih baik dan menjadi lebih terorganisir. Selama kuliah, saya fokus pada mata kuliah tentang pengembangan web, baik di sisi front end ataupun back end. Saya juga aktif mengikuti beberapa pelatihan dan seminar terkait dunia teknologi. Lalu kesulitan terbesar saya waktu itu adalah beradaptasi dalam beberapa mata kuliah yang berhubungan dengan IT pada awalnya. Namun berjalannya waktu, saya mulai terbiasa dan bisa mengatasi masalah atau tantangan tersebut dengan jadi lebih mudah. Pengalaman yang paling berkesan bagi saya adalah saat saya menjadi bagian dari Festival Amikom 2024 waktu itu, melihat antusiasme para pengunjung dan melihat bagaimana tim kami bekerja untuk membuat acara ini sukses, memberi saya pencapaian yang luar biasa. Kelebihan saya adalah kemampuan untuk bekerja secara efektif, baik secara individu maupun dalam tim. Kemudian saya juga mudah untuk beradaptasi di lingkungan yang baru. Lalu saya memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik, sehingga saya bisa berkomunikasi dengan berbagai macam orang yang berbeda latar belakangnya. Lalu kekurangan saya adalah kadang saya terlalu perfeksionis, sehingga ketika saya menyelesaikan satu project, kadang saya menghabiskan waktu lebih agar proyek tersebut sesuai dengan harapan saya. Saya tertarik melamar di Gojek karena
perusahaan ini adalah salah satu pionir dalam teknologi digital di Indonesia. Dan saya menjadi bagian dari tim yang mengembangkan solusi teknologi yang berdampak positif bagi banyak orang. Saya juga melihat Gojek sebagai tempat yang memiliki budaya kerja yang inklusif dan memungkinkan saya untuk terus berkembang dalam dunia teknologi. Dalam 5 tahun ke depan, saya berharap sudah memiliki banyak pengalaman dalam dunia kerja, khususnya di bagian back-end developer, dan bisa menjadi bagian dari proyek-proyek besar yang memiliki dampak yang nyata bagi rakyat, bagi banyak orang. Saya juga ingin terus mengembangkan keterampilan saya, baik dalam pengetahuan perangkat lunak maupun keterampilan perangkat material. Jika saya diterima, saya akan berfokus pada pengembangan sistem back-end yang lebih efisien dan terus belajar untuk meningkatkan kemampuan teknis saya. Lalu saya juga akan bekerja sama dengan tim untuk menciptakan solusi yang inovatif dan positif bagi perusahaan dan penggunanya. Saya belum memiliki pasangan dan saya belum ada keinginan untuk menikah dalam waktu dekat. Fokus saya saat ini adalah untuk mengembangkan karir saya terlebih dahulu. Pencapaian terbesar saya sampai saat ini adalah dapat menyelesaikan tugas akhir dengan hasil yang memuaskan, mendapatkan IPK yang memuaskan juga, dan aktif berkontribusi di organisasi yang aktif juga dalam pengembangan teknologi. Dari situ saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dalam bekerja secara tim maupun individu, dan membuat saya mendapatkan pengalaman untuk mengelola waktu dengan baik. Saya memiliki kombinasi skill yang cukup unik, yang mana saya memahami bagian back-end-nya, namun saya juga paham tentang bagian front-end-nya. Dan juga saya berkomitmen untuk terus belajar dan berkembang, dan saya memiliki skill bahasa Inggris yang cukup mumpuni, yang mana saya bisa berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Inggris secara lisan maupun tulisan, yang mana membuat saya bisa belajar dari sumber yang tidak bisa didapatkan ketika tidak pakai bahasa Inggris, dan juga saya juga bisa menambah relasi dengan orang luar sana. Untuk gaji, saya berharap mendapatkan gaji yang kompetitif, yang sesuai dengan keterampilan dan pengalaman saya. Berdasarkan riset saya, gaji seorang back-end developer, terutama di perusahaan teknologi seperti Gojek, itu kisaran antara 8 juta sampai 12 juta. Namun saya terbuka untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai gaji berdasarkan penilaian dan penilaian pengalaman dan keterampilan saya.